Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sukardi Mada dari jurusan Teknik Elektro Program Studi D4 Teknik Komputer dan Jaringan Politeknik Negeri Ujung Pandang. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang 3 pokok pembahasan penting. Yang pertama itu fungsi dan arsitektur dari sebuah hypervisor. Yang kedua, cara melakukan pembuatan dan penambahan mesin Linux container. Dan yang ketiga adalah cara melakukan pembuatan dan penambahan mesin KVM. Nah, yang pertama itu adalah fungsi dan arsitektur dari sebuah hypervisor. Hypervisor adalah sebuah teknik virtualisasi yang memungkinkan beberapa operation system untuk berjalan bersamaan pada sebuah host. Dikatakan teknik virtualisasi karena OS yang digunakan bukanlah OS yang sesungguhnya, melainkan hanya sebuah virtual mesin saja. Tugas dari hypervisor sendiri adalah untuk mengatur setiap operation system sesuai dengan gilirannya agar tidak mengganggu satu dengan yang lainnya. Terkadang hypervisor juga disebut sebagai virtual machine management atau VMM sesuai dengan tugasnya dalam mengatur beberapa virtual machine. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang arsitektur dari sebuah hypervisor. Secara umum, hypervisor dibagi menjadi 2 jenis, yaitu bare metal arsitektur yang dikenal dengan hypervisor tipe pertama dan hosted arsitektur yang dikenal dengan hypervisor tipe kedua. Hypervisor tipe pertama atau bare metal arsitektur. Hypervisor tipe ini berjalan langsung di atas perangkat keras server. Artinya, tidak diperlukan lagi sistem operasi lain untuk menjalankan hypervisor tipe pertama ini. Dengan begitu, hypervisor memiliki akses langsung ke hardware tanpa harus melewati OS. Contoh hypervisor tipe pertama ini adalah VMware ESXi. Kalau dilihat dari teknik virtualisasi yang digunakan, jenis satu ini adalah jenis hardware assisted. Nah, yang kedua adalah hypervisor tipe kedua atau hosted arsitektur. Hypervisor tipe ini berperan sebagai software untuk menjalankan dan mengatur virtual machine. Akses resource hardware yang dibutuhkan oleh virtual machine harus melewati OS. Contohnya, hypervisor tipe kedua ini adalah VMware Server. Berbeda dengan tipe pertama, tipe kedua ini lebih cenderung ke OS assisted hypervisor dan juga full virtualization. Nah, selanjutnya yang kedua itu cara melakukan pembuatan dan penambahan mesin Linux container. Nah, pertama-tama teman-teman harus menyiapkan sebuah laptop yang sudah diinstalkan VMware atau VirtualBox dan di dalamnya sudah diinstalkan sebuah Proxmox. Setelah teman-teman sudah menginstal dan mengakses Proxmox dengan login root, nah selanjutnya teman-teman akan mendapatkan sebuah IP address yang teman-teman harus akses di dalam web browser. Nah, setelah teman-teman masuk ke dalam web browser dan mengakses Proxmox, selanjutnya itu pada database lokal teman-teman akan masuk ke menu konten, kemudian pilih templates. Nah, selanjutnya setelah teman-teman mengklik tombol templates, selanjutnya teman-teman akan memilih jenis sistem operasi yang telah disediakan pada templates. Nah, pada praktikum saya menggunakan Debian 6.0 standar untuk diinstalkan. Kemudian, jika teman-teman sudah mendapatkan sistem operasi yang teman-teman sukai, selanjutnya teman-teman akan mendownloadnya dengan klik download. Selanjutnya, setelah template berhasil terdownload, maka akan muncul pada sudut paling kiri bawah dengan notifikasi download finish test OK. Nah, setelah itu kita telah berhasil mendownload templatesnya. Kemudian kita close. Kemudian kita akan melakukan pembuatan kontainer Linux container dengan cara yang pertama kita masuk ke create CT yang ada pada bagian sudut kanan atas. Kemudian kita pada menu general, teman-teman akan memasukkan hostname dan password yang telah disediakan pada menu general. Setelah itu, selanjutnya pada menu templates kita akan mengimport atau memasukkan templates yang
template sistem operasi yang sudah teman-teman download sebelumnya, kita akan memasukkannya ke dalam templates dengan storage lokal. Nah, kemudian pada menu root disk, kita akan memilih lokasi penyimpanan dan kapasitas disk. Pada praktikum saya menggunakan storage lokal LVM dan disk size-nya itu 8 GB. Selanjutnya pada menu CPU, masukkan banyak core yang diinginkan. Nah, pada menu CPU ini saya menggunakan 1 core saja. Kemudian selanjutnya pada menu memori, kita akan memasukkan kapasitas memori dan swap yang diinginkan. Jika teman-teman tidak ingin mengubah konfigurasi yang ada, silahkan defaultkan saja. Di sini saya juga menggunakan konfigurasi default, yaitu 512. Selanjutnya pada menu network, kita akan mengkonfigurasikan IP address secara statik. Di sini saya menggunakan IP address 192.168.28.2 dengan nilai CDR yaitu 24, dengan gateway yaitu 192.168.28.1. Selanjutnya pada menu DNS, kita akan memasukkan DNS domain dan server. Jika tidak ada, silahkan dikosongkan. Nah, terakhir itu adalah tampilan konfirmasi yang telah dikonfigurasi. Jika kita sudah merasa benar dan sesuai dengan konfigurasi yang kita inginkan, selanjutnya itu klik tombol finish. Nah, yang ketiga itu adalah cara melakukan pembuatan dan penambahan mesin KVM. Nah, seperti praktikum sebelumnya dalam pembuatan mesin kontainer, teman-teman juga melakukan hal yang sama pada pembuatan mesin KVM. Hanya perbedaannya pada pembuatan mesin kontainer itu kita mendownload sistem operasinya dari templates yang telah disediakan, sedangkan untuk pembuatan mesin KVM ini kita harus mengupload sistem operasi dengan file ekstensi ISO yang kita inginkan. Nah, seperti teman-teman kita bisa lihat gambar di samping ini, saya menggunakan Ubuntu 18.04.1 desktop AMD 64.ISO. Pada konfigurasi sebelumnya itu hampir sama dengan pembuatan mesin kontainer. Nah, jika kita sudah membuatnya, maka teman-teman bisa mengklik finish. Nah, selanjutnya itu di sini teman-teman bisa lihat tampilan mesin CT dan mesin KVM yang telah teman-teman buat pada database induk seperti gambar di samping ini. Nah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.